Ini orang paling unik buat saya. Dari biografi itu saya paling nyeleneh bahasa Jawa. Ini Archimedes ini. Kalau tidak ada Archimedes, tidak ada ilmu fisika yang hebat, yaitu bencana berhubungan. Orang nggak mungkin akan punya laboratorium kimia, akan meledak semua. Masih ingat kapan Archimedes menemukan teori bencana berhubungan waktu dia sedang apa? Nggak usah ragu-ragu, coba jawab. Sedang mandi. Nah, yang lain pasti lupa sudah. Sedang mandi. Begitu dia masuk bak, dulu nggak jebur-jebur kayak kita, nyemplung dulu mandinya. Loh, kok airnya tumpah? Dia isi lagi, loh. Nah, di situ berat badan dia, di situ keluar istilah berat jenis dan semuanya itu. Archimedes nggak sengaja, lalu dia otak-atik, lahirlah sebuah ilmu yang kita pelajari sampai hari ini. Begitu pula Pythagoras ketika menemukan teori yang dipakai oleh semua teknik sipil sampai hari ini. Perhitungan sudut, perhitungan jarak, apa itu sudut ini dengan itu, wah, itu pun nggak sengaja dia mikir bagaimana. Thomas Alva Edison lebih gila, dia cuma kelas 3,5 SD, dia nggak pernah selesai kelas 4. Tapi Thomas Alva Edison adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak ada saingan sampai hari ini, sampai dia mati. Dia mematenkan atas nama pribadi, bukan nama kelompok, kelompok nggak dihitung. Atas nama pribadi, Thomas Alva Edison itu mematenkan hampir 1.200 penemuan. Dia nggak sekolah, dia nggak perlu diajar oleh orang lain. Lalu belajar dari mana? Nah, ini rahasia. Inilah yang harus diketahui oleh gereja. Ternyata pengurapan itu fungsinya cuma satu. Bukan buat orang merinding, bukan buat orang geblak, bukan membuat orang kejat-kejat. Pengurapan fungsinya cuma satu. Saya lanjutkan. Tetapi sebagaimana apanya? Baca. Apanya? Pengurapannya. Ngapain? Mengajar kamu. Stop dulu. Garis bawah. Jadi pengurapannya itu mengajar, saudara. Kalau kita lihat ayat ini, maka nggak ada orang Kristen yang bodoh. Mengajar gereja tentang berapa hal. Baca, ini penting karena soalnya kalimat pendek tapi ini dahsyat. Berapa hal? Tentang apa saja? Segala sesuatu. Oke, saya berhenti dulu. Saya bisa ngajar hanya dengan satu kalimat tentang segala sesuatu itu bisa sampai 2 sesi. Kenapa? Coba jawab. Apa yang disebut segala sesuatu? Sampai bisa punya definisi. Ayo, apa? Semuanya dan semuanya dan semuanya. Pertanyaan saya berikut. Menurut saudara, mungkin tidak ada sebuah program komputer, Google paling hebat, Google Search, atau manusia yang bisa mendata, menulis yang disebut segala sesuatu tapi tanpa kelewatan. Ada tidak? Coba jawab. Program komputer ataupun manusia yang bisa mendata lengkap, nggak ada yang kelewatan. Ada tidak? Nggak ada. Kenapa? Kalau saudara bisa jawab harus ada argumentasinya. Kenapa? Kenapa tidak ada? Memiliki keterbatasan, masih agak rohani. Bukan. Ada lagi yang lain. Suka lupa. Bukan. Apa? Kenapa tidak bisa? Nggak diasah. Bukan juga. Jawabannya adalah nggak mungkin. Lu betul tidak mungkin. Bayangkan, saudara pernah meneliti nggak? Ini kalau sehelai rambut kita itu ketemu seorang ahli, satu helai rambut itu diuraikan. Saudara bisa bayangkan berapa banyak halaman untuk menulis detailnya rambut itu. Gigi itu ada berapa macam, betul? Untuk menguraikan segala sesuatu tentang gigi, saya pernah bayangkan itu perlu berapa ratus halaman. Kuku, ngerti contoh-contoh ini? Untuk menguraikan kuku ada unsur apa saja di dalamnya. Bisa bayangkan perlu berapa banyak halaman. Tulang, berapa macam tulang, dari tulang tengkorak, tulang rahang, tulang semuanya. Itu beda semua komposisi kimianya. Nah, jadi untuk satu tubuh manusia saja, untuk bisa mengetahui segala sesuatu tanpa kelewatan, itu perlu berapa ribu halaman. Ngerti maksud saya itu? Lalu kita bilang tumbuh-tumbuhan, satu spesies berapa jenis?
Betul? Nah, yang ada di alam ini bicara soal gunung, mau menguraikan semuanya. Berapa jenis gunung? Ngerti nggak maksudnya? Jadi tidak mungkin ada orang bisa mendata yang disebut segala sesuatu. Ketika dia selesai hari ini, saya 30 tahun aku nulis ini. Waktu dia nulis selesai, sudah ada yang baru lagi. Loh, betul nggak? Sudah ada yang baru lagi. Gereja, dengarkan. Roh Kudus itu inovator yang hebat. Tahu kata inovator? Maka itu pengurapan ini bukan untuk yang lain-lain, hanya satu, mengajar. Mengajar gereja tentang segala sesuatu. Saya kembali yang simpel. Yang tukang masak, percaya nggak Roh Kudus pengurapan ini pun ngerti bumbu dapur? Jangan ragu-ragu. Betul? Emang kamu stylist, Roh Kudus itu bisa ngerti model juga. Oh, kok nggak ada yang amin? Karena segala sesuatu, dia ngerti mekanik, dia ngerti biologi, dia ngerti aerodinamika, dia ngerti segala sesuatu. Berarti kalau kita lihat ayat ini dan dipakai oleh semua gereja, ada nggak orang Kristen goblok? Tidak ada. Asal mau diajar oleh pengurapan itu. Maka itu gereja, kalau saja setiap hari kita diajar oleh Roh Kudus dengan pengurapan ini, sebulan sudah berapa hal baru yang kita terima dari dia. Ini yang kita harus kenali betul-betul. Saya lanjutkan dulu, ya. Dan pengajarannya itu bagaimana? Benar, tidak dusta. Dan sebagaimana pengurapan itu kapan? Dahulu telah mengapakan kita? Mengajar kamu. Perhatikan kata kerja ini. Dahulu telah. Itu artinya sekarang bagaimana? Masih. Jadi kalau baca Alkitab yang teliti, jangan 4 pasal puji Tuhan selesai 4 pasal Tuhan. Itu mantra namanya. Kalau kita nggak pernah mengerti, coba lihat cara saya baca tadi. Setelah itu nggak habis-habis. Karena pas saya percaya Matius 5:18, Yesus berkata, 1 titik saja di Taurat itu nggak akan hilang. Maka itu kalau saya baca Alkitab, saya teliti, tanda bacanya pun saya hargai. Karena itu firman. Jangan dilewati. Kata penghubung, kata kerja, kata benda, kata perintah, perhatikan semuanya. Itu belajar. Ini yang gereja gak pernah punya kerinduan besar. Karena gerejanya senang dengar khotbah. Hari ini berubah jadi murid. Kalau murid itu suka belajar. Kalau belajar hal-hal yang baru, lakukan itu. Sebagaimana dahulu ia telah mengajarkan, berarti sampai sekarang masih. Demikianlah hendaknya kamu bagaimana? Tetap suruh apa? Tinggal di mana dalam pengurapan itu. Jadi maaf ya jangan tersinggung, saya memang ngomongnya kasar. Jadi sambil berak pun sekian menit itu jangan cuma sambil ngupil, maaf. Sambil duduk sekian menit itu jangan melamun, kapan kaya, kapan kawin, jangan. Rugi. Menit-menit berak itu, pengurapan itu pun akan ngajar kita. Amin kan ini. Sambil nunggu orang kok nggak datang-datang, jangan ngomel. Tunggu sambil belajar. Apa saja tunggu sambil belajar. Karena dia itu hebat sekali. Saya harap dengan firman ini semua gereja punya hobi baru, belajar. Amin. Dan belajarnya harus hal yang baru. Jangan yang lama terus. Sudah tahu, cari yang belum tahu. Janji jangan berkata sesat. Oke? Kalau nggak ngerti, diam dulu. Minta Roh Kudus mengajarkan, nanti dia akan terangkan kepada kita. Dengan demikian gereja akan mengalami kekayaan firman yang luar biasa. Tahun 80-an saudara, saya pernah ngomong pada Bapak saya ini, Bapak kalau dokter memberi ceramah itu nggak akan pernah kehabisan bahan.